Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Di video kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan profil bisnis UMKM, usaha mikro kecil menengah. Sektor bisnis yang kami pilih adalah sektor bisnis di bidang jasa. Dan perusahaan UMKM yang kami pilih adalah Kapten Barbershop. Sebelum lanjut ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Lais Asidik, dan yang kedua adalah teman saya yang bernama Muhammad Wildan Jordan Soleh. Kami berdua sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rosyidin atau disingkat dengan STAIMI. Kami berdua mengambil prodi yang sama, yaitu prodi Ekonomi Syariah. Angkatan 2019 atau angkatan yang ketiga. Sebelum masuk ke profil bisnis dari Kapten Barbershop, di sini kita akan membahas tentang bisnis sektor jasa. Usaha di sektor jasa menjadi pilihan utama dalam memulai startup. Kenapa? Karena usaha di sektor jasa tidak memerlukan modal yang besar. Di sektor jasa juga tidak perlu pusing akan masalah distribusi dan tidak perlu memikirkan stok barang. Yang terpenting dalam usaha di sektor jasa ini adalah semangat yang kuat serta memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan oleh konsumen. Sektor jasa memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena sektor jasa merupakan sektor penunjang terpenting dalam membantu peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Kementerian Perindustrian, sektor jasa menyumbangkan 45% dari total akun yang dimiliki oleh Indonesia. Sektor jasa juga menyumbangkan 60% sampai 80% dalam mengurangi kemiskinan Indonesia. Ini karena jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor jasa berjumlah 50% dari jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya adalah gambaran umum bisnis sektor jasa. Pada Senin tanggal 12 April 2021, saat sosialisasi persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa ASEAN Framework Agreement on Service yang disiarkan secara virtual, Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Jerry Sambuaga mengatakan sektor jasa merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Ada 3 sektor jasa yang dinilai berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia, yakni jasa telekomunikasi, komputer, dan jasa infrastruktur. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Terdapat beberapa perusahaan yang Indonesia yang bergerak di sektor jasa. Dan di sini saya akan memberikan 3 contoh perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau disingkat Telkom. Telkom adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Contoh perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang kedua adalah PT Adikarya Tbk. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 ini bermarkas di Jakarta, Indonesia. Tujuannya untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bisnisnya termasuk layanan konstruksi, EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate. Contoh yang ketiga adalah Gojek.
merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Slide selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang profil bisnis Kapten Barbershop. Kapten Barbershop adalah merek barbershop premium di Indonesia. Kapten Barbershop mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan berkualitas tinggi serta perlengkapan sanitasi, fasilitas nyaman, dan tukang cukur berpengalaman. Hingga saat ini, Kapten Barbershop telah memiliki 61 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, Surabaya, Medan, dan tahun depan akan berkembang sampai 75 cabang dan Kapten Barbershop akan berusaha untuk menjadi barbershop terbaik di Indonesia. Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Nah, di sini kita akan membahas tentang visi dan misi dari Kapten Barbershop. Yang pertama adalah visi. Visi dari Kapten Barbershop adalah secara profesional membentuk kepercayaan diri dari setiap pria perkotaan agar dapat bersaing di level tertinggi dalam hidup mereka. Sedangkan misi dari Kapten Barbershop adalah yang pertama untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Yang kedua, untuk mengembangkan tim profesional yang menjalankan integritas, etika, dan kesopanan. Yang ketiga, menggunakan produk berkualitas tinggi yang aman dan higienis. Misi yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kelima, terus melaksanakan strategi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dalam hal aset dan kesejahteraan karyawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada bisnis sektor jasa. Ketika memulai atau menjalankan sebuah usaha, harus memiliki perencanaan yang baik dengan tujuan agar usaha yang dijalankan bisa terus beroperasi dan mendapatkan keuntungan yang besar. Perencanaan bisa berjalan dengan baik apabila mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha. Dalam usaha Kapten Barbershop ini yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan modal pada awal memulai usaha, lokasi tempat usaha, persaingan yang semakin ketat, minimnya inovasi, jumlah tenaga ahli, tenaga kerja, dan peralatan yang dimiliki. Manajemen resiko. Untuk mengatasi beberapa resiko yang mungkin terjadi di antaranya yaitu resiko penularan COVID-19 saat pangkas rambut di Kapten Barbershop. Di masa pandemi COVID-19, Kapten Barbershop melakukan pencegahan untuk mengurangi resiko penularan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kapten Barbershop juga menerapkan prosedur protokol kesehatan di dalamnya dengan adanya general cleaning, menggunakan disinfektan, penggunaan kip sekali pakai untuk pelanggan, dan penggunaan masker serta face shield bagi capster. Lalu rantai nilai bisnis yaitu investasi awal, pemasaran dan operasional, kepuasan pelanggan, dan inovasi bisnis. Investasi awal. Setiap melakukan usaha pasti memerlukan yang namanya investasi awal, dan investasi awal itu bisa berbagai macam. Yang menjadi investasi awal dari Kapten Barbershop yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat usaha bisa berupa ruko yang dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua, peralatan yang menjadi peralatan wajib yang dimiliki ketika memulai usaha Kapten Barbershop adalah kursi, gunting rambut, sisir dengan berbagai macam ukuran, mesin pencukur rambut, pisau cukur, apron pelanggan dan barberman, botol semprotan, handuk, dan aplikasi kasir Mokapos.
SDM, yang ketiga SDM, keahlian dalam mencukur berbagai macam potongan model rambut serta pengetahuan tentang hal yang berhubungan dengan perawatan rambut menjadi investasi awal yang penting ketika memulai usaha barbershop. Lalu pemasaran dan operasional. Pemasaran yang dilakukan Kapten Barbershop dalam rangka memperkenalkan usahanya kepada calon konsumen dengan cara membuat akun media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain yang kontennya berisi tentang Kapten Barbershop. Usaha lain yang dilakukan agar mendapatkan konsumen dengan membuat promo khusus yang menarik. Kapten Barbershop juga memiliki website sendiri yang dipergunakan sebagai platform untuk memudahkan konsumen dalam mengetahui hal-hal tentang Kapten Barbershop. Lalu kepuasan pelanggan. Kapten Barbershop adalah merek barbershop premium di Indonesia, sehingga Kapten Barbershop sangat mementingkan kepuasan pelanggannya dengan cara memberikan layanan yang berkualitas tinggi seperti perlengkapan sanitasi, fasilitas nyaman, dan tukang cukur yang berpengalaman. Cara yang dilakukan Kapten Barbershop untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan menyediakan platform kritik dan saran yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk memberikan penjelasan pengalaman mereka setelah menggunakan jasa dari Kapten Barbershop. Lalu ada inovasi bisnis. Kapten Barbershop sendiri terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya, yaitu dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak. Kapten Barbershop telah bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Unilever, Men's Biore, Cadbury, Toblerone, dan Yamaha, serta menjadi sponsorship bagi Cosmo Futsal dan ajang Apnanku di tahun 2019. Kapten Barbershop juga memberikan pelatihan kepada karyawannya untuk meningkatkan keahlian dari karyawannya, sehingga bisa terus berinovasi. Kendala bisnis, yaitu pasti dalam menjalankan bisnis ada kalanya sebuah masalah datang menghampiri, ya. Banyak pengusaha yang bertahan dan menghadapi masalah tersebut dan mencari solusi. Ada juga yang memutuskan untuk berhenti atau beralih ke bisnis lain. Pengusaha yang bertahan dan mencoba mencari solusi akan meraih kesuksesan di depan. Nah, Kapten Barbershop juga mengalami beberapa kendala ketika menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Nah, adapun kendala yang dialami oleh Kapten Barbershop sendiri yaitu sulit menentukan lokasi strategis. Nah, Kapten Barbershop juga dituntut untuk bisa menentukan tempat strategis. Hal ini sebagai penunjang kenyamanan pelanggan sehingga mudah menjangkau lokasi. Cara menemukannya tentu bukanlah hal yang mudah. Lokasi hal tersebut biasanya memiliki harga sewa yang tinggi. Apabila memanfaatkan lokasi seadanya akan berpengaruh pada jumlah pelanggan. Lalu dituntut harus up to date. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman berlangsung cukup cepat. Begitupun dengan gaya rambut yang senantiasa memunculkan model kekinian. Seorang barber dituntut untuk up to date sehingga bisa menerapkan model rambut sesuai keinginan pelanggan. Lebih bagus lagi jika mampu berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan gaya rambut yang terbaru. Lalu kenyamanan pelanggan adalah yang utama di sini. Sehingga Anda harus selalu mengondisikan tempat usaha senyaman mungkin. Usahakan tempatnya selalu bersih, rapi, sehingga tidak ada sampah atau sisa-sisa rambut yang berterbangan. Persaingan usaha yang semakin ketat. Usaha pangkas rambut salah satu bisnis yang banyak diminati. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat. Tidak sedikit di antara pelaku usaha bersaing dalam segi harga yang ditawarkan. Pentingnya untuk mematok tarif sesuai harga pasaran. Lebih baik lagi jika harganya lebih rendah dari yang lainnya dengan hasil yang berkualitas. Solusi kendala bisnis. Kapten Barbershop bisa berjalan dan berkembang seperti saat ini karena bisa mencari solusi dari setiap kendala yang muncul. Karena pada dasarnya, setiap kendala yang muncul itu pasti ada solusi. Asalkan tidak menyerah dan terus berusaha, serta berpikir kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Solusi yang dilakukan oleh Kapten Barbershop dalam menghadapi kendala yang ada di atas adalah sebagai berikut.
yaitu lokasi strategis. Salah satu kunci suksesnya usaha Kapten Barbershop yang dilakukan dalam menentukan lokasi strategis dengan melakukan penelitian terlebih dahulu dengan memperhatikan berbagai macam faktor seperti menentukan lokasi sesuai demografi konsumen, lokasi ramai dan lalu lalang, akses yang mudah dijangkau, memilih lokasi usaha berdekatan dengan kompetitor, lokasi usaha mudah terlihat, tempat usaha yang luas ideal, memperhatikan lingkungan usaha dan sekitarnya. Lalu yang dilakukan oleh Kapten Barbershop agar selalu up to date dengan model yang tren yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan cara terus memberikan pelatihan serta pengarahan tentang berbagai macam model rambut dan melakukan meeting dengan tujuan mendiskusikan tentang apa yang sedang menjadi tren. Lalu ada kenyamanan pelanggan. Demi menjaga kenyamanan pelanggan Kapten Barbershop sendiri, menyediakan banyak fasilitas dengan tampilan mewah. Selain itu, peralatan yang digunakan oleh Kapten Barbershop berkualitas premium dengan tujuan agar pelanggan yang dilayani layaknya seorang raja. Lalu persaingan. Dalam menjalankan usahanya pasti terjadi persaingan. Solusi dalam mengatasi hal tersebut, Kapten Barbershop memberikan pelayanan terbaik dan fasilitas-fasilitas tambahan agar pelanggan tetap setia pada jasa Anda. Anda juga bisa memasang WiFi agar pelanggan tidak bosan saat menunggu antrian, serta terus melakukan promosi melalui media sosial, serta konsisten membuat konten di media sosial. Prospek bisnis Kapten Barbershop. Kapten Barbershop sendiri merupakan barbershop yang mengutamakan pelayanan yang maksimal serta konsep barbershop yang elegan. Kapten Barbershop hadir di tengah ramainya persaingan bisnis pangkas rambut. Kapten Barbershop sendiri berdiri sejak tahun 2015. Salah satu keunggulan yang dimiliki Kapten Barbershop adalah mampu mengakomodasi citra maskulin dan kenyamanan pelanggan. Selain memiliki teknik gunting rambut yang mumpuni, Kapten Barbershop juga mendesain sedemikian rupa dengan menggunakan kursi standar internasional, memakai lampu khusus barbershop, dan sebagainya. Kapten Barbershop sendiri mempunyai sebuah layanan pelatihan, yaitu Kapten Barbershop Academy, merupakan suatu program pendidikan keterampilan dalam memotong rambut khusus untuk yang ingin menjadi seorang barberman atau capster. Program pendidikan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan dalam memotong rambut, tetapi juga mengajarkan pendidikan soft skill service excellence untuk menjadi seorang barberman atau capster yang berkualitas dan siap untuk bekerja. Kapten Barbershop mempunyai network yang besar karena memiliki 3 cabang premium barber di Indonesia. Kapten Barbershop sudah berpengalaman untuk manage dan development ratusan SDM capster melalui beberapa program serta training berkala. Tenaga pengajar yang sangat ahli dan profesional di dunia barbershop. Kapten Academy ini mempunyai kelas yang sangat nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila mungkin cukup dari kami presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.